Kalau sampai di Muzdalifah, maka yang pertama dilakukan adalah salat maghrib dan isya jamak qasar. Kalau tiba di waktu maghrib, jamak takdim. Kalau tiba di waktu isya, jamak takhir. Jamak takdim atau jamak takhir, tetap maghrib dulu baru isya, ya. Jadi azan, kemudian qomat, salat maghrib 3 rakaat, qomat lagi, kemudian salat isya berapa rakaat? 2 rakaat. Setelah selesai salat, setelah ini baru kemudian sibuk makan dan macam-macamnya, ya. Mau cari batu boleh, mau cari batu nanti juga boleh. Adapun keyakinan bahwasanya harus cari batu di Muzdalifah adalah keyakinan yang keliru, apalagi di malam hari. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mencari batu kecuali setelah beliau meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Ingat, Rasulullah SAW mencari batu tatkala mencari kerikil tatkala meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Jadi tidak harus mencari kerikil di Muzdalifah. Tapi tidak mengapa, di Muzdalifah banyak kerikil, ya. Tapi nanti saja carinya kalau sudah istirahat, sudah selesai, kemudian istirahat di sana, maka silakan cari kerikil. Kemudian waktu cari kerikil, ya, tidak usah dimandikan, ya. Jangan dimandikan kerikil tersebut. Ada yang dicuci, mungkin dimandikan junub kerikilnya, ngapain? Kemudian dijampi-jampikan, tidak perlu, ya. Ya ambil kerikil buat ngelempar, tidak usah dimacam-macamin, ya. Itu bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Kemudian adapun Nabi SAW tatkala di Muzdalifah, Rasulullah SAW tidur. Setelah beliau salat maghrib dan isya, beliau tidur. Dan beliau disebutkan tidak bangun kecuali cuma salat apa? Salat witir. Kemudian beliau bangun di waktu subuh. Jadi sunnahnya di Muzdalifah tidur sampai subuh. Kenapa? Karena besoknya banyak pekerjaan berat. Besoknya harus lempar jamarat, kemudian nyembelih kambing, lempar jamarat, kemudian nyembelih kambing, kemudian cukur kepala, kemudian pergi ke Mekah tawaf ifadah, kemudian sa'i. Besok banyak pekerjaan berat. Maka Rasulullah SAW malam itu beliau tidur. Sunnahnya tidur, tidak menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, karena Nabi tidur pada malam tersebut. Kecuali seorang yang tidak bisa tidur, maka maksud saya jangan sengaja bikin ritual di malam tersebut. Saya ulangi, jangan sengaja bikin ritual ibadah di malam tersebut, karena Nabi sunnahnya apa? Istirahat. Tapi kalau anda tidak bisa tidur, baca Quran enggak jadi masalah. Zikir, ya, karena tidak bisa tidur. Mau salat malam boleh, tidak bisa tidur. Tapi kalau bisa tidur, itu sunnahnya demikian. Yang terbaik yang dilakukan adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah SAW. Ya Ustaz, malam tersebut mana lebih afdal, salat malam atau tidur? Jawabannya tidur lebih afdal. Kenapa? Karena Nabi tidur pada malam tersebut. Kecuali anda enggak bisa tidur, ya, karena di padang Arafah sudah banyak tidur, maka di malam tersebut enggak bisa tidur, yang ngapain daripada ngobrol, mending baca Quran, mending berzikir. Tapi kalau bisa tidur, sunnahnya apa? Tidur. Taib. Para ulama mengatakan wajib bagi orang yang mampu untuk wukuf atau untuk mabit di Muzdalifah. Ini hukumnya wajib sampai subuh bagi yang mampu. Tapi kalau tidak mampu mabit di Muzdalifah sampai subuh, maka hendaknya keluar setelah lewat tengah malam. Tengah malam. Dan kebanyakan jamaah haji sekarang, ya, dikondisikannya tidak mampu. Kenapa? Meskipun kuat-kuat, tapi dia terikat dengan aturan maktab. Terikat dengan aturan apa? Maktab. Disuruh naik, takut kalau ketinggalan bis, takut nanti salah tenda dan macam-macamnya. Ya. Jadi kalau bisa sampai subuh itu yang terbaik, itu afdal. Kalau bis terlambat, ucapkan alhamdulillah, ya. Alhamdulillah bisnya terlambat. Semakin terlambat semakin bagus. Karena kita ingin tidur di mana? Di Muzdalifah. Tapi kalau qadarullah jam 2 sudah dijemput, ya sudah, tidak apa-apa kata para ulama. Karena yang penting sudah lewat tengah malam. Kadar wajib sudah kita dapatkan. Tapi kalau bisa sampai subuh itu lebih afdal. Karena setelah subuh Nabi SAW wukuf lagi di Masy'aril Haram, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari menguning, sampai langit menguning. Nah, yang langsung ke Mina tentunya tidak bisa melakukan hal tersebut. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian jamaah haji berjalan kaki. Saya katakan kalau reguler alhamdulillah, ya, mereka ada tempat, diantar oleh bis, kemudian lanjut, enak sekali. Travel Plus macet, kejebak dengan macet, asap di sana sini, kemudian enggak dapat tempat, kemudian dempet-dempetan, ya. Susah, lebih enak reguler, ya. Ini keutamaan reguler daripada plus untuk di malam Muzdalifah saja. Selainnya lebih enak plus ini. Tapi ingat, ya, belum tentu yang plus hajinya mabrur, ya. Sama sebagaimana belum tentu reguler juga belum tentu apa? Mabrur, ya. Yang penting kita berdoa semoga haji kita haji yang mabrur. Baik, hadirin yang rahmatillah subhanahu wa taala, bagi orang yang jalan kaki kemudian dia kejebak
tidak bisa masuk di Muzdalifah, dan ini saya alami, saya pernah alami berapa kali haji jalan kaki. Begitu masuk, orang sudah penuh, sudah nggak bisa jalan. Jadi Muzdalifah sudah apa? Sudah penuh. Sudah jutaan orang di situ. Terus gimana? Mau masuk nggak bisa. Akhirnya banyak orang di belakang saya yang tidak bisa masuk di Muzdalifah. Bagaimana hukum mereka? Kata para ulama, tidak mengapa. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Ya, meskipun mereka tidak masuk di area Muzdalifah, namun mereka dimaafkan oleh Allah. Mereka sudah berusaha. Maka tidak perlu bayar dam sama sekali karena mereka sudah berusaha. Kemudian, Ustaz, bagaimana kalau bis kita kejebak macet, Ustaz? Bis kita nggak bisa berhenti, diusir sama polisi terus. Dan ini ada kejadian seperti itu. Sudah masuk, mau berhenti nggak bisa, diusir. Akhirnya keluar dari Muzdalifah. Bagaimana hukumnya? Sudah sah. Kenapa? Karena dia sudah sempat berhenti di mana? Sempat macet meskipun beberapa menit. Ya, bagaimana lagi? Karena kalau dia berhenti, banyak mudarat di belakang. Orang nggak bisa, disuruh jalan terus oleh polisi. Ya udah, dia jalan lewat. Sudah qadarullah, nggak jadi masalah. Ya, di luar dari kemampuan dia, dan insya Allah hajinya sempurna. Karena di luar daripada kemampuan dia. Ya ikhwan, tidak gampang ngatur jutaan manusia. Kalau ngatur jutaan manusia tetap pada suatu tempat itu masih mudah. Ini jutaan manusia dan mereka mobilisasi pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu tidak mudah, ya. Tidak gampang. Oleh karenanya berat pemerintah Arab Saudi ngatur seperti itu, ya. Oleh karenanya terkadang kita dapati askar yang keras-keras, ya. Ya, kasar-kasar, ya. Kenapa kalau tidak kasar, lembut-lembut, maka dikerjain sama jemaah haji. Makanya terkadang askarnya keras. Apalagi kalau sudah di Mina, diusir-usir betulan. Ya, karena kalau tidak akan membuat macet dan macam-macamnya, ya.